semuanya. Halo, halo. Oke, kita perkenalan diri dulu ya. Halo, aku Restu. Di sini aku bakal sebagai moderator gitu ya, nanya-nanya ke kalian sedikit-sedikit. Oke, boleh. Dari aku dulu ya kali ya, kakak lainnya. Perkenalkan, nama aku Septiawan. Di sini aku selaku Project Manager dari tim Saga Health. Aku Daniel Julio Septianus dari tim Saga Health juga bagian backend. Halo, nama saya Mirza Arya Hadiansyah, bagian front end. Oke, mungkin biar nggak lama-lama ya, kita langsung aja gitu. Yang aku tahu tuh kalian tuh bikin website tentang kesehatan. Nah, itu tuh bikin apa sih kalian? Kalau Oh, boleh tahu. oke. Jadi gini teh, kita tuh dari tim Saga Health ini lagi bikin project sebuah aplikasi berbasis website yang dimana ini tuh merupakan aplikasi asisten kesehatan untuk masyarakat teh. Jadi di sini kita aplikasinya berbasis AI juga. Jadi kita terintegrasi juga sama AI yang kami beri nama AI-nya itu Sagabot teh. Nah, jadi kita membuat ini tuh mengangkat masalah utama orang-orang tuh sering banget susah memantau kesehatan dan suasana hati mereka sendiri teh secara konsisten gitu. Jadi kalau manual nih biasanya tuh hasilnya tuh subjektif banget loh teh. Nah, Sagobot ini tuh hadir sebagai solusi berbasis AI yang bantu pengguna memantau kondisi fisik dan juga emosional mereka secara otomatis loh teh. Nah, nanti tuh Sagabot juga bisa memberi saran kesehatan yang instan banget lewat fitur chatbot dan juga mood tracker. Berarti nggak cuman nanya kabarnya kayak gimana, tapi ya emang bisa juga nganalisis kita tuh punya masalah apa gitu di kesehatan. Ini tuh ada gitu. Emang ada otaknya kah? Kayak gimana itu teh? Nah, jadi secara simpelnya gini ya, tugasnya itu kan buat menganalisis kondisi kesehatan dan mood user atau si pasien lah ya. Nah, supaya dia bisa ngambil keputusan yang tepat, si Sagabot ini tuh butuh otak yang bisa memilah data dengan rapi. Nah, otaknya itu namanya SPM gitu atau algoritma SPM, kepanjangan dari Super Vector Machine. Nah, kalau dijelasin pakai bahasa yang sederhana itu, si SPM ini kayak hakim garis gitu ya. Bisa kita bayangin aja ada dua grup gitu ya. Grup pertama itu orang dengan resiko rendah atau sehat gitu ya. Nah, grup yang kedua itu orang yang resikonya tinggi atau kita bisa bilang sakit gitu ya. Nah, si SPM ini tuh tugasnya bikin garis pemisah biar si dua grup itu tuh nggak campur aduk gitu. Tapi yang bikin SPM ini keren itu jadi bukan sekedar garis doang gitu ya. Nah, dia tuh bakal cari garis yang jaraknya paling jauh gitu dari dua grup ini atau kita sebut margin gitu. Hmm. Terus kalau nentuin batasnya itu kayak gimana tuh? Nentuin batasnya tuh pertama itu kita harus cari titik terjauh dulu gitu. Nah, kenapa cari titiknya paling jauh gitu ya? Nah, dengan titik yang terjauh ini tuh si prediksi ke depannya itu bakal lebih stabil gitu. Jadi nggak gampang berubah walaupun nanti ada data yang baru masuk gitu. Nah, jadi dia tuh bakal bikin batas aman eh, meskipun nanti si data yang masuk itu agak beda-beda gitu. Nah, si SPM ini juga bisa nanti tuh bisa nebak ke kubu mana sih ini tuh yang harus masuknya gitu. Oh, kalau misalkan dari segi teknisnya nih, aku tuh cerita gitu kan ke si Sagabot ini tuh kayak, ih aku tuh pusing banget gitu. Kayak nggak enak badan gini. Nah itu tuh emang cara bacanya tuh gimana tuh? Mungkin teknis dari Sagabot ini nggak langsung baca teks mentah-mentah. Jadi dari Sagabot ini ngambil data dari from input pengguna kayak usia, BMI, atau keluhan pusing. Itu diubah dulu sama sistem jadi angka atau vektor. Contohnya kayak misalnya Restu milih atau ngetik ada riwayat hipertensi, nanti diubah jadi angka 1. Terus yang BMI itu misalnya masukin berat badan sama tinggi badan, itu keluar keluar angka spesifik. Nanti vektor angka ini akan dikirimkan ke model CPM. Oh, jadi dikonversi dulu gitu ya, biar
biar aku kebayang tuh ada contoh kasusnya nggak sih? Biar emang pada paham juga gitu. Mungkin contohnya kayak misalnya namanya Budi nih. Terus IMT-nya 30, kan 30, angka 30 ini kalau di kedokteran itu Visit. obesitas. Nah, misalnya tensinya 130, 150/85 dan punya kebiasaan begadang. Nah, data-data ini masuk ke rumus CPM. Nah, nanti CPM itu membaca misalnya kalau ada data yang sama nanti CVM ini bakal langsung dianggap itu pasien ini resikonya tinggi. Oh, berarti emang cepat banget gitu ya? Emang cepet banget gitu ngedeteksinya gitu. Terus kalian kenapa pakai SPM ini nggak pakai metode-metode lain? Kan ada banyak ya yang aku tahu tuh nggak cuma SPM. Alasan utama kenapa kita pakai SVM tuh karena SVM tuh merupakan algoritma yang dimana merubah data menjadi vektor teh. Jadi sesuai dengan penuturan Kang Daniel, di mana SVM itu merupakan akronim dari Support Vector Machine, di mana data-datanya itu nanti bakal diubah menjadi vektor terlebih dahulu, lalu digeneralisasikan menjadi sebuah output, yang dimana output itu apakah rendah atau tinggi. Jadi eh, SPM ini tuh sebenarnya memang jago banget sih teh buat nanganin data yang sifatnya tuh kompleks banget dan juga non linear kayak emosi dan gejala penyakit yang memang variatif banget gitu. Dan SPM ini for your info ya teh merupakan sebuah algoritma AI yang dimana digunakan untuk mengklasifikasikan data teh. Jadi kami tuh di back end ya teh, di balik layar kami tuh punya data berjumlah 5.000 data teh yang Hmm. kami ambil tuh dari platform-platform digital yang memang fokus terhadap kesehatan gitu. Nah, apa sih isi data-datanya itu? Isi data-datanya itu ya yang berkaitan dengan kesehatan teh. Contoh, eh aku punya data nih, kan data Kang Mirja. Beliau tuh ternyata IMT-nya tuh ada di 25 lah gitu karena 30 tuh udah obesitas ya. Iya. Nah, itu tuh ada riwayatnya. Nah, berat badannya Kang Mirja tuh contohnya berapa Kang berat badannya Kang? Berat badan 63. 63. Oke, jadi kita kita masukin nih ke data. Tinggi badannya berapa, Kang? 173. 173. Wih, tinggi banget ya. 53, 173. Jadi akhirnya diakumulasi menjadi BMI itu, Teh. Dan ini tuh diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tinggi dan juga rendah. Berarti emang udah kompleks banget ya isinya. Nah, ya terus si SPM ini tuh nggak mudah keganggu gitu ya. Jadi kalau datanya banyak atau agak rumit, nah si SPM ini tuh tetap bakal konsisten gitu ya sesuai otaknya tadi yang kita kasih rule lah ya, otaknya tuh harus gimana-gimana gitu ya. Nah, jadi kenapa kita pilih ini juga karena ini tuh sangat cocok banget gitu ya kalau datanya tuh nggak linear gitu ya. Misalnya tuh kan gejala kesehatan. Kalau soal gejala kan banyak ya gejalanya gitu atau suasana hati orang tuh naik turun. Nah, jadi TSPM ini tuh resiko dia melakukan overfitting atau keluar dari jalur itu kecil banget gitu. Jadi nggak cuman jago dilatih di data latihan, tapi juga jago kalau ketemu data baru gitu ya dari dunia nyata gitu. Emang emang keren banget sih. Emang maksudnya tuh kayak udah kalian tuh udah paham banget gitu loh tentang pembuatan Sagabot ini tuh. Mungkin tambahan dari aku, proses ini hitungannya detik dari user ngeklik kirim, nanti datanya diubah jadi vektor. Terus teh masuk ke rumus matematik, muncul hasilnya positif atau negatif. Berarti emang biar si apa ya para usernya tuh yang pakainya tuh emang lebih mudah juga ya, cepat banget gitu. Betul. Udah didukung sama matematika, terus kalian datanya banyak. Wah, kalian emang keren banget gitu udah bikin bot kayak gini tuh.
Mungkin segitu aja dulu ya. Apa ada tambahan lain dari akang-akang? Oke, aku ada tambahan nih Teh. Oh, apa tuh? Karena kita udah buat bot yang bener-bener cocok banget nih buat kita, terutama buat para Gen Z gitu ya, yang punya masalah dengan anxiety, dengan kesehatan mental, dan juga pengen nih nyoba ngecek-ngecek kesehatannya gitu. Mungkin bisa ya, dipantau terus perkembangan dari Sagobot ini, dan ketika nanti udah deploy, nanti kita kabarin lagi deh ke Teteh dan juga ke teman-teman lainnya selaku pendengar dari podcast ini. Mungkin dari kami juga cukup sekian Teh. Oh, keren banget ya. Berarti emang ini belum di-publish ke publik gitu, tapi emang kalian udah siap nih tinggal publish kah? Betul. Buat kalian juga mungkin yang dengar, boleh nanti kalau udah ada kabar udah dipublish, boleh kalian mungkin nanti cek di websitenya. Apa tadi namanya? Sagahep. Oke. Mungkin dari aku juga segitu aja. Terima kasih buat akang-akang ini. Makasih banyak. Terima kasih juga Teteh. Makasih juga. Oke, mungkin segitu aja ya dari aku, Restu. Makasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya.